Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam pelajaran kita di siang hari sebelum zuhur tadi, kita telah menyelesaikan pembahasan hingga at-tawaf. Untuk yang berikutnya adalah tentang as-sa'i. Selesai kita dari melakukan tawaf dan yang terkait dengannya, segera menuju ke Bukit Sofa untuk melakukan sa'i sebagai salah satu rukun umrah. Tentunya karena Masjidil Haram sekarang sedang dibangun, jadi memang sedikit banyak terganggu prosesi ibadah ini. Namun nggak bisa dihentikan, pembangunan harus terus dilakukan karena kebutuhan, kenyamanan para jamaah haji dan umrah. Tetapi bersama itu tetap pemerintah Saudi Arabia membantu para jamaah umrah, kemudian barakallahu fikum, kenyamanannya tetap diupayakan seoptimal mungkin, ya, barakallahu fikum. Untuk menuju ke Bukit Sofa ada petunjuknya, tulisan-tulisan berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu. Kalau nggak salah sekarang sudah mulai ada bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Nah, mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Di sini tertulis at-tariq ila Safa. Ya, berbahasa Inggris juga ada. Nah, jalan mengantarkan ke Safa. Ikuti sudah. Nah, enggak, dulu yang dekat lewat sini kok. Jangan nentang, ikuti ini. Nanti sampai sana suruh kembali kamu. Nah, jangan sudah. Ikutin jalan. Lu kok lewat sini ya sekarang? Sudah. Pemerintah lebih tahu. Di sana sedang dibetulkan. Nanti capek-capek habis waktu kesesat ya. Lebih baik ikutin sudah tanda-tanda yang ada. Sesampainya atau setelah mendekat ke Bukit Sofa dan mulai nampak Bukit Sofa, dan kita sudah mulai hendak mendaki sedikit ke Bukit Sofa, maka disunnahkan membaca ayat di surat Al-Baqarah 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini hanya sampai di sini dibacanya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Namun sebagian yang lainnya berpendapat dilanjutkan hingga akhir ayat. Dilanjutkan ayat 158 surat Al-Baqarah ini hingga selesai. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Pendapat kedua ini lebih saya yakini. Bagi yang meyakini pendapat pertama, silakan. Dua-duanya juga didukung oleh ulama ahli sunnah. Nah, namun sebatas yang saya bisa pelajari, bahwa pendapat kedua yaitu dibaca secara sempurna ayat ini. Nah, bagi yang tidak mengalami kesulitan menghafalnya atau membacanya, sebaiknya dibaca lengkap. Namun bagi yang mengalami kesulitan, setidaknya cukup sampai Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ayat ini dibaca kapan? Ketika sudah mendekati Bukit Sofa. Bukan ketika di atas Bukit Sofa. Ketika mendekati Bukit Sofa. Nah, ini amalan pertama dalam sa'i. Kemudian mengatakan nabda'u bima bada Allahu bih.
boleh dengan abda'u, boleh nabda'u. Saya memulai sa'i saya ini dengan tempat yang di situ Allah memulai penyebutannya. Ada dua bukit, Safa dan Marwah. Yang disebut pertama apa? Safa. Innas Safa. Yang kedua, Rasulullah memulainya pun dari Safa. Maka dari situ dimulai amalan sa'i. Ketika sampai di Bukit Safa mengucapkan itu tadi, nabda'u bima bada Allahu bihi. Nah, baru setelah itu mengucapkan zikir berikut ini. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini doa zikir yang ini diucapkan di Bukit Safa dengan menghadap ke kiblat. Ketika sampai di Bukit Safa, ketika menuju sudah dekat mau naik, dibaca apa? Innas Safa wal Marwata min syairillah sampai akhir ayat. Begitu sudah di Bukit Safa menghadap ke kiblat, kemudian mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bih. Kemudian membaca zikir ini. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhirnya. Diucapkan sebanyak 3 kali zikir ini. Ayatnya dibaca sekali, nabda'u bima bada Allahu bih diucapkan sekali, tetapi zikir ini diucapkan sebanyak 3 kali. Semuanya dilakukan dalam keadaan menghadap ke kiblat. Di mana nanti arah kiblatnya? Akan nampak ada arah kiblat, tulisan kiblat, nah, atau tulisan Ka'bah. Nah, dan orang-orang pada menghadap ke sana. Nah, dibaca 3 kali secara beruntutan, ya, 1, 2, 3. Boleh 1 kali baca, ya, sampai kalimat wahazamal ahzaba wahdah, kemudian dia berdoa menghadap ke kiblat, mengangkat tangannya berdoa. Doa apa yang dia inginkan, doa apa yang dia minta dari urusan akhirat, urusan dunia, terkait kedua orang tua, anak-anak kita, keluarga kita, dan seterusnya apa yang kita inginkan dari perkara baik. Berdoa, mengangkat kedua tangan menghadap ke kiblat. Kemudian baru baca kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir kalimat wa hazamal ahzaba wahda yang kedua. Setelah itu doa lagi. Boleh? Ya. Kemudian yang ketiga. Boleh 1, 2, 3 baru doa. Ya, di bukit apa ini? Safa. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Iya. Kenapa? Biasa saja, dilafazkan tapi tidak dikeraskan. Tidak seperti talbiyah. Tidak seperti talbiyah, cukup didengar dirinya sendiri. Nah, sendiri-sendiri, masing-masing. Ya, masing-masing. Tidak perlu dipimpin atau dikomando. Nah, barakallahu fiik. Setelah selesai membaca zikir-zikir ini di Bukit Safa, maka kita menuju ke Bukit Marwah. Berjalan menuju ke Bukit Marwah. Sesampainya di Bukit Marwah, sudah tidak disunnahkan lagi membaca ayat 158 Al-Baqarah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Cukup sekali dibaca di mana? Di Safa ketika akan memulai. Di Marwah ataupun di Safa yang kedua sudah tidak disunnahkan lagi membaca ayat
tersebut, dan tidak pula disunnahkan mengucapkan nabda'u bima bada'allahu bi, kecuali sekali pertama ketika akan memulai. Di Bukit Marwah juga menghadap ke kiblat, membaca zikir ini 3 kali, kemudian berdoa atau di sela-sela zikir tersebut. Nah, barakallahu fikum. Di Bukit Marwah itu, di situ dibuat oleh pemerintah Saudi semacam batu dari beton gitu ya, untuk menandakan bahwa ini adalah Safa atau Marwah. Apakah harus berdiri di atas bebatuan buatan itu tadi? Nah, jawabannya tidak. Antum akan menyaksikan di situ banyak orang harus merasa berdiri di tempat tersebut. Mungkin seluas ini bebatuan itu, berdiri di sana. Nah, ya. Barakallahu fikum. Tidak dicontohkan yang seperti itu. Bukit Safa atau Marwah cukup untuk kita berdoa walaupun memang penuh orang, ya. Barakallahu fikum. Apa disunnahkan melakukan sholat di Safa ataupun di Marwah? Jawabannya tidak disunnahkan. Tidak ada bimbingan. Nanti antum akan menyaksikan terusus di Marwah orang pada sholat. Nah, barakallahu fikum. Jangan ragu. Kok sholat ya? Kok di kita nggak ada ya? Nah, ini memang nggak ada. Memang tidak disunnahkan. Barakallahu fikum. Kemudian kembali menuju ke Bukit Safa. Nah, di antara 2 bukit ini ada sebuah area yang diistilahkan Batnul Wadi, perut lembah. Nah, sekarang ini perut lembah tersebut ditandai dengan lampu hijau melintang di jalan itu. Hijau di arah sini dan hijau di ujung sebelah sana. Apa yang dilakukan di Batnul Wadi ini tadi? Yakni melakukan lari-lari kecil, ya, melakukan lari-lari kecil antara 2 posisi. Kalau ini Safa, ini Marwah, di sini ini ada kurang lebih jarak 60 meter, ya, atau 70 meter kurang lebih. Atau nggak nyampe lah, 60 kurang lebih. Lari, di sini melakukan lari-lari kecil. Bukan jalan-jalan, ya, bukan jalan cepat seperti yang tadi rommel. Ini lari kecil, ya, lari antara 2 posisi lampu hijau itu tadi. Itu dulu diistilahkan dengan Batnul Wadi, perut lembah. Nah, barakallahu fikum. Dan sunnah ini hanya berlaku untuk kaum pria. Wanita tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan. Bagi yang membawa ibu atau istri, ya disuruh tunggu dia. Atau dia jalan biasa, antum lari, sesampainya di ujung lampu hijau sebelah sana, antum tunggu sebentar. Sampai ibu antum atau istri antum selesai berjalan. Kemudian berjalan lagi. Begitu juga ketika perjalanan dari Marwah ke Safa, ada juga itu. Ya, Batnul Wadi, disunnahkan kita untuk melakukan lari-lari kecil tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini ada yang perlu ditanyakan? Disunnahkan bagi yang melakukan sa'i dalam keadaan suci, baik dari hadas dan suci dari najis. Apabila batal wudunya ketika sedang sa'i, maka disunnahkan untuk berwudu lagi, kalau tidak sulit. Tetapi jika sulit, maka boleh baginya melanjutkan sa'i tanpa mengulangi wudunya. Tapi kalau sa'i mudah, beda dengan tawaf. Karena di tempat sa'i itu ada keran-keran zam-zam. Dari arah sini ada keran-keran zam-zam, ya, dari Safa ke Marwah. Dari Marwah ke Safa juga ada keran-keran zam-zam. Antum bisa berwudu, ya, ambil gelas, ya, itu untuk diminum, boleh untuk wudu, boleh untuk cuci kaki, boleh untuk cuci muka. Nah, ambil kemudian wudu di tempat tersebut. Memang sudah disiapkan, nggak apa-apa. Memang airnya jatuh ke situ juga nggak apa-apa. Memang disiapkan untuk itu. Kalau sa'i jauh lebih mudah dibandingkan tawaf.
Nah, barakallahu fikum. Kalau masalah wudu terkait tawaf, sudah tadi disebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat mustahab, sebagian ulama menyatakan wajib sebagai syarat sahnya tawaf. Nah, pendapat yang menyatakan wajib dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa wudu bukanlah syarat sahnya tawaf. Namun bagi yang mampu untuk mengulangi wudunya tidak sulit, maka lakukan. Nah, pada prakteknya saya katakan hari-hari ini khususnya sulit untuk berwudu kembali. Nah, barakallahu fikum. Namun diusahakan seorang yang akan tawaf untuk bisa mempertahankan wudunya hingga selesainya tawaf, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Kalau sa'i masih mending, tapi diusahakan di saat tawaf. Tentunya seorang yang sedang umroh menjaga kesehatannya, ya, tidak kemudian terprovokasi untuk makan berbagai macam makanan. Ya. Sudah beberapa kali kita menyaksikan sebagian jamaah itu nggak tahan melihat makanan ini, jus itu, wah, masuk mall ini dapat makan, minum, makan, akhirnya dia sakit. Ada yang perutnya kembung, ya, nggak bisa nahan angin. Ada yang kena radang tenggorokan hingga flu, ya, rugi, ya, ditahan. Insya Allah di Indonesia juga ada kurang lebih. Nah, barakallahu fikum. Ditahan di makanan yang menyehatkan. Nah. Ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjut kepada yang terakhir, yaitu at-tahallul. Sebelum berbicara tentang tahallul, seperti tadi kita akan membaca beberapa kesalahan dan bid'ah yang terjadi saat sa'i. Nah, antara lain melakukan wudu secara khusus dalam rangka melakukan perjalanan dari Safa menuju Marwah. Jadi kalau mau berjalanan dari Safa ke Marwah, wudu dulu dia. Nah, dengan keyakinan bahwa barang siapa yang melakukan hal itu akan dicatat untuknya pada setiap langkah 70.000 kebaikan. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya. Barakallahu fikum. Mendaki bukit Safa dan memaksakan diri untuk menyentuh dindingnya, ini juga tidak diharuskan. Nah, kemudian di situ ada beberapa bentuk yang lainnya, nanti bisa dibaca. Barakallahu fikum. Tahallul adalah amalan terakhir dalam manasik umroh. Amalan terakhir. Dan kita tadi sempat menyinggung bahwa tahallul bisa dilakukan dengan salah satu dari 2 cara. At-taqsir, memotong pendek, atau al-halq, mencukur habis atau gundul seluruh rambut kepala. Yang terbaik atau yang afdal adalah yang kedua, dengan dalil yang sudah disebutkan tadi. Namun ada sebuah sunnah yang sering orang lalai di saat tahallul. Nah, yaitu tahallul itu dimulai dari sisi kanan, baru sisi kirinya. Nah, namun saya melihat kalau di barbershop itu, ya, itu biasanya mereka sudah di briefing memang. Umumnya dimulai dari kanan. Saya perhatikan beberapa kali mereka mesti mulai dari kanan. Namun nggak ada salahnya, mungkin dia lupa, ya, maka antum siap-siap begitu mau tahallul, ingatkan dia, ya. Ketika mau mulai dari sini, dia nggak paham bahasa Indonesia, nah, kasih isyarat sini, yamin, bilang. Kadang-kadang bahasa Arab juga nggak paham, karena dia orang Bangladesh, jadi repot. Nah,
Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata manzilahu bimina wa nahara thumma qala lil haliq khudh wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar. Ketika Rasulullah ketika di Mina, dia masuk ke khaimahnya itu di Mina, ini haji, di saat haji, kemudian menyembelih sesembelihannya, kemudian setelah itu tahallul, maka Rasulullah mengisyaratkan kepada orang yang mencukurnya, ya, untuk mengambil dari arah kanan. Kata Rasulullah, mulai dari arah kanan sini. Maka dimulai dari arah kanan, kemudian ke arah kiri. Ini fi'il, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dan teladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk wanita sudah disebutkan tahallulnya diambil dari seluruh rambutnya dan dipotong maksimal 1 ruas jari. Nah, boleh dilakukan di saat di Marwah selama tidak mengkotorinya, boleh dilakukan di luar Marwah, boleh dilakukan setibanya di hotel, ya, dibantu oleh teman-temannya. Silakan. Nah, ada keyakinan di kalangan orang-orang awam bahwa seorang yang belum tahallul nggak boleh membantu temannya bertahallul. Nah, seorang yang belum bertahallul nggak boleh membantu temannya bertahallul. Nah, ini juga tidak ada dasar. Barakallahu fikum. Nah, sebagian jamaah itu potongan rambutnya disimpan, nggak dibuang, disimpan, dibawa pulang ke rumah atau di tempat lain dikubur. Walhasil khurafat bermacam-macam, khurafat. Nah, kemudian disebutkan di antara kesalahan di saat tahallul adalah bagi kaum pria hanya mencukur sebagian saja. Ya, sininya aja diratakan, dirapikan. Ya, enggak. Harus seluruh kepala. Harus seluruh kepala. Sebagian ulama yang berfatwa bahwa yang mencukur hanya sebagian enggak sah tahallulnya. Nah, ada yang perlu ditanyakan ya ikhwan? Nah, boleh. Suaminya dibantu oleh istrinya atau oleh teman-temannya, silakan. Nah, cuma kalau para suami biasanya lebih mudahnya ke tukang cukur itu, membayar 10 real, ya sekitar uang 34.000, 35.000. Nah, sudah selesai, aman. Nggak nyampe 5 menit, selesai. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan. Ya. Makanya kalau haji, ini haji kan tamattu', tahallul yang saat itu jangan pelontos, dipotong, taksir. Nanti tahallul yang akbar baru digundul bersih. Barakallahu fi. Itu kalau haji. Nah, ada lainnya? Mana yang lebih utama, melaksanakan haji atau umroh? Ya tentunya kalau mampu haji. Haji daftar sekarang baru 10 tahun. Ya, di tengah-tengah itu dia ada kemampuan untuk umroh, maka lakukan umroh. Barakallahu fikum. Demikian. Tapi kalau mampu melakukan haji dan ada kesempatan tahun itu, segerakan haji, jangan umroh. Toh nanti bersama haji juga ada umroh tamattu, kan begitu. Yang hajinya tamattu atau qiran, di dalamnya sudah tergabung adanya umroh. Kalau kita melaksanakan haji, pertanyaannya, perlu waktu yang lama sekali dan biaya yang besar. Apakah umroh dapat menggantikan haji? Enggak menggantikan haji.
Bagi yang sudah umroh, dia telah menunaikan salah satu kewajiban. Tetapi tetap syariat haji berlaku. Barakallahu fikum. Nah, Afwan mau bertanya tentang seorang yang mampu untuk berumroh. Bagaimana jika seseorang telah mendaftar ke sebuah travel dan sekarang tinggal menunggu pemberangkatan umroh? Jika calon muhrim membatalkan, maka dikenakan potongan administrasi. Sementara sekarang dia masih mempunyai hutang. Mohon penjelasannya dan bimbingannya. Barakallahu fikum. Kalau travel yang dimaksud adalah travel ahli sunnah, maka jangan dibatalkan. Travel yang manapun, yang penting ahli sunnah. Nah, salafiyin, lanjutkan. Nah, jangan dibatalkan. Tapi kalau yang dimaksud dengan travel di sini travel ahli bid'ah, yang antum akan kesulitan menghindarkan diri dari berbagai bid'ah yang akan dilakukan oleh mereka. Antum akan terlibat dalam ikhtilaf, antum akan jatuh dalam berbagai amalan yang tidak disyariatkan, ya, maka barakallahu fikum, boleh antum batalkan. Pemotongan administrasi kalau masih jauh-jauh hari, insya Allah tidak terlalu besar. Kalau masih jauh-jauh hari, maksudnya menunggu keberangkatan mungkin sebulan lagi, dibatalkan biasanya masih memungkinkan. Mungkin dipotong hanya, saya nggak tahu persisnya berapa persen. Kalau sebulan 10%. Kalau sebulan, nah, wallahu alam. Tapi yang jelas kalau masih jauh-jauh hari dan itu travel yang dimaksud bukan travel ahli sunnah, maka ditunda keberangkatannya. Ikutlah travel ahli sunnah supaya antum dapat menjalankan ibadah mulia ini di atas bimbingan sunnah. Kalau enggak repot antum nanti di pesawat mereka foto-fotoan, coba guyon-guyon, ya ibu-ibu sama bapak-bapak yang bukan mahramnya guyon-guyon. Nah, nanti ketika waduh sudah banyak hal malu untuk disebutkan. Ya, kemudian bid'ah-bid'ah yang ada, mulai mau berangkat sudah ada bid'ahnya, ya. Di pesawat juga ada bid'ahnya. Nah, begitu sampai di Jeddah, begitu sampai di Mekah, pusing antum. Nah, barakallahu fikum. Maka sebaiknya ditunda. Ya, barakallahu fikum. Enggak apa-apa dibatalkan walaupun terkenai potongan selama itu masih dalam koridor kemampuan antum. Kalau pertanyaannya mengatakan, enggak ini sudah kurang seminggu lagi, enggak bisa sudah. Kalau seminggu lagi, biasanya pemotongannya sangat besar. Nah, sangat besar. Karena tiket pesawat nggak bisa dibatalkan kalau sudah seperti itu, ya, pesawat internasional. Nah, barakallahu fikum. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum silahkan tetap berangkat, tapi pelajari manasik umroh dengan baik dan di sana memisahkan diri dengan mereka. Nggak apa-apa. Nah, nanti hilang Pak, ya nggak apa-apa hilang, insyaallah saya pulang nyampe ke Indonesia. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Nah, bagaimana hukumnya melaksanakan umroh dengan keluarga, tapi mereka masih awam sehingga diragukan keabsahan ibadah umroh tersebut? Nah, kalau sampai tidak sah kan berarti meninggalkan rukunnya. Bisa nggak tawaf atau nggak sa'i. Nah, ala kulli hal, antum harus belajar. Walaupun antum berangkat umroh dengan keluarga yang awam, harus belajar dan kokoh dalam menguasai ilmu manasiknya dan sabar di dalam menjalani manasik itu di atas bimbingan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nah, oh ya, nah. Madinah. Iya. Wadah. Iya. Walaupun belum pulang ke tanah air, tapi kita sudah mau meninggalkan Mekah.
Artinya dia berpisah dari rombongan begitu? Oh gitu. Setelah umroh itu ya? Iya. Nah, tetap tawaf wada. Tawaf wada. Balik lagi ke Mekah untuk apa? Tapi tidak dalam rangka umroh. Tidak dalam rangka umroh. Jadi ada beberapa kondisi orang yang melakukan umroh itu. Ada yang pertama sesampainya di Jeddah memang meniatkan langsung ke Mekah untuk umroh. Setelah selesai umroh dia tinggal di Mekah 3 hari, kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Yang seperti ini kapan tawaf wada'nya? Yaitu pada hari ketiga sebelum dia meninggalkan Mekah menuju Madinah. Setelah selesai tawaf wada' dia berangkat ke Madinah. 4 hari mungkin di Madinah atau kurang atau lebih, memang meniatkan untuk kembali ke Mekah, tidak langsung ke tanah air. Berangkatlah dia ke Mekah untuk tinggal di Mekah. Ini kemungkinan pertama, untuk tinggal di Mekah beberapa hari lamanya. Apakah tawaf wada' lagi? Jawabannya tidak. Tawaf wada' itu hanya dilakukan bagi orang yang datang ke Mekah untuk melakukan umrah atau haji. Saat akan berpisah dengan Mekah, dilakukan tawaf yang namanya tawaf wada'. Tawaf wada' itu artinya tawaf perpisahan. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan lain sebenarnya. Dia dari Mekah menuju Madinah. Bolehkah memang meniatkan saya nanti dari Mekah mau ke Madinah, beberapa hari di Madinah mau umroh lagi? Kalau seperti ini gambarannya, yang saya yakini dalam permasalahan ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tapi ada gambaran kedua. Dia memang mau ke Madinah. Sampai di Madinah merencanakan untuk pulang. Ya. Tapi subhanallah, karena satu dan lain hal, dia nggak jadi pulang. Saya manfaatkan ke Mekah lagi, saya mau umroh. Bisa dibedakan tadi niatnya. Nah, yang kedua ini sebagian ulama mengizinkan boleh untuk umroh lagi. Mikotnya dari Dzul Hulaifah. Sebagian mengatakan tetap nggak boleh. Nah, iya, nah. Tan'im, ya Ja'rana, lah, ini termasuk bid'ah. Ya, bisa dipahami pertanyaan ini. Jadi kebiasaan ini sudah selesai umroh, ya, naik taksi. Nah, itu biasanya tuh di depan Masjid Haram tan'im, ya, taksi itu tan'im, penawaran. Dia aja antum. Maksudnya ke tan'im untuk melakukan miqat. Kemudian balik lagi ke Masjidil Haram untuk umrah. Ini sama sekali tidak pernah dicontohkan. Masalah kejadian tan'im itu menimpa Aisyah karena sebuah kondisi yang tidak boleh dikiaskan, ya. Dan sahabat gak ada yang meniru-niru Aisyah pada waktu itu, ya, sebuah peristiwa khusus terjadi pada Aisyah pada saat itu, sehingga Rasul mengizinkan untuk kembali ke tan'im, mikot terdekat. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk yang selain itu tidak dibenarkan. Nah, pertanyaan berikutnya, harta saya sebenarnya cukup, tapi juga saya punya hutang di bank. Nah, juga cukup banyak. Jangan hutang ke bank. Nah, haram. Itu riba, ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah saya kena kewajiban umroh atau haji? Selesaikan hutangnya dengan segera. Selesaikan hutangnya dengan segera. Nah, barakallahu fikum. Karena hutang itu mengandung riba yang apabila semakin lama, dia semakin lama pula terjerat riba dan semakin besar ribanya.
maka cepat selesaikan dulu. Nanti mana hajinya? Insya Allah semoga dapat rezeki. Nah, selesaikan. Nah, barakallahu fikum. Tadi yang pertanyaan awal, kalau seandainya belum jatuh tempo, nggak apa-apa umroh dulu. Kalau dia mampu. Beda. Kalau yang pertama hutang murni, normal, nggak ada ribanya. Kalau ini sekarang ada ribanya. Dia harus segera menyelesaikannya untuk keluar dari transaksi ribawi. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an, ini bank musibah ini. Bagaimana hukumnya mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal dunia? Pada saat satu hari setelah kami melakukan umroh untuk diri sendiri, artinya masih ada di sana, masih ada di Mekah, maka tidak dituntunkan. Kalau memang mau mengumrohkan ayah kita yang meninggal dunia, ya berangkatnya dari tanah air. Memang niat berangkat umroh. Nah, barakallahu fikum. Enggak paket hemat. Nah, jadi berangkat umroh sekali perjalanan untuk 3 orang. Nah, nggak boleh. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi caranya, dia bertanya bagaimana caranya secara sunnah untuk mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal. Seperti tadi, berangkat khusus dari tanah air, ya, mengumrohkan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan, dalam permasalahan umroh ini tadi kita sudah sebutkan masalah kebetulan ditanyakan, yaitu tawaf wada. Tawaf wada maknanya adalah tawaf perpisahan. Dilakukan di waktu terakhir, detik-detik terakhir kita akan meninggalkan Mekah. Nah, jadi kalau orang misalkan habis umroh langsung akan berangkat ke Madinah, selesai umroh sa'i tahallul mau berangkat ke Madinah, nggak usah tawaf wada sudah. Ya sudah, langsung saja berangkat. Tapi setelah selesai umroh dia masih tinggal di Mekah sehari, 2 hari, 3 hari. Kemudian setelah itu mau berangkat ke Madinah atau pulang ke tanah air. Nah, di detik-detik terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah, maka disyariatkan untuk tawaf wada. Nah, tawaf wada apakah pakai ihram? Jawabannya tidak. Tidak lagi memakai kain ihram. Memakai baju biasa, boleh memakai minyak wangi, silakan. Yang wanita bercadar, memakai kaos tangan, normal. Ya, karena dia bukan dalam keadaan ihram. Nah, ini tawaf wada. Barakallahu fikum. Apa hukumnya ketika umroh? Kalau ketika haji, sepakat para ulama bahwa disyariatkan tawaf wada. Untuk umroh ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak ada tawaf wada bagi umroh. Nggak ada. Itu hanya khusus untuk haji. Hanya khusus untuk haji. Nah, pendapat pertama ini ditarjih oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan juga Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pendapat kedua mengatakan bahwa disyariatkan adanya tawaf wada bagi umroh, bagi seorang yang sedang umroh atau mu'tamir. Pendapat kedua ini terbagi menjadi 2. Ada yang menyatakan disyariatkan, hukumnya mustahab, tidak wajib. Ini pendapat ditarjih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pendapat ketiga adalah disyariatkan dan sekaligus hukumnya wajib. Pendapat ketiga ini tarjih Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya tawaf wada adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di mana Rasulullah menyatakan la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi at-tawafa bil bait. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan Mekah kecuali amalan terakhir yang dia lakukan adalah tawaf di Ka'bah. Nah, amalan terakhir. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah dalil tentang tawaf wada. Namun dalil ini masih bersifat umum, terkhusus memang haji, karena ini diucapkan di saat haji. Nah, dalil yang kedua adalah hadis Ya'la bin Umayyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam wasna' fi umratika ma anta sani'un fi hajjika. Lakukanlah amalan-amalan dalam umrahmu ini seperti amalan yang kamu lakukan di saat haji. Sehingga berdasarkan ini Syekh Utsaimin menegaskan pada asalnya tidak ada beda antara haji dengan umroh, kecuali ada dalil yang membedakannya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan mengatakan ini hanya di haji, tidak ada di umroh. Seperti apa? Wukuf di Arafah, ini khusus haji. Ya, mabit di Mina, ini khusus haji. Hari Tarwiyah, ini khusus haji. Tawaf ifadah, ini khusus haji. Menyembelih dam, kurban, itu khusus untuk haji. Nah, melempar jamarat tidak ada dalam umrah, hanya itu untuk haji, karena memang dalilnya jelas. Nah, tapi untuk tawaf wada, barakallahu fikum, tidak dibedakan antara haji dengan umrah. Jadi pada hukum asalnya adalah satu, manasik haji dengan manasik umrah, kecuali yang memang dibedakan oleh dalil bahwa ini dilakukan di saat haji, tidak di saat umrah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itulah beberapa pendapat dalam permasalahan ini. Ya, tafadhal. Iya. Pemanfaatan pemberangkatan haji oleh para pengurus haji yang karena dia sudah sering berhaji, kayaknya hajinya dia diperjualbelikan. Masya Allah. Bentuknya? Pada mungkin ada orang yang kaya udah meninggal belum haji, jadi keluarganya ditawarkan. Daripada mereka menghajikan sendiri, gitu misalnya dengan biaya yang mahal, jadi menghajikan kepada pengurus ini dengan bayaran yang murah. Jadi bisa sekitar 15 juta, 20 juta. Jauh lebih murah, jadi badal haji. Tapi pengurus-pengurus yang sudah haji mereka, dan itu banyak ditawarkan. Hukumnya terhadap harta seperti ini gimana? Terhadap hartanya? Iya, terhadap uang yang diterimanya itu. Diterima oleh pengurus tadi? Batil. Nah, hajinya sah kali. Hajinya gak sah. Biasanya itu barakallahu fikum. Nah, satu pengurus biasanya melakukan beberapa pihak ini. Nah, ada yang satu-satu, bahkan juga yang bandel yang beberapa pihak. Ada yang satu-satu, yang jujur ya. Nah, yang agak jujur ya. Nah, Allah musta'an. Iya, nah, ala kulli hal yang seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh salaf. Amalan seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh salaf. Haji badal. Di badal itu digantikan. Ya, nah. Iya. Kalau keluarganya yang berangkat kan mahal kan? Udah lama gitu kan? Lama ya. Jadi digantikan pengurus ini semua dia menawarkan. Siapa? Itu yang murah kan? 7 juta. Mungkin yang sendiri sama yang banyak
Ala kulli hal amalan tidak dicontohkan dan penghasilan dari perbuatan itu batil. Barakallahu fikum. Nah. Orang Indonesia memang pintar bisnisnya. Nah. Sampai di Ka'bah aja masih bisnis. Nah, itu tadi jadi calo bodyguard orang mau cium Hajar Aswad. Nah. Masya Allah. Kalau mencium Hajar Aswad, iya. Bukan di dalam tawaf sudah. Memang hanya menyiapkan Di saat tawaf, iya. tanpa tawaf dia. Tanpa tawaf, karena belum pernah tahu ya bimbingannya. Ya, Ah. orang kita kan banyak sebenarnya. Ah. Jadi orang niatnya itu mencium Hajar Aswad Tanpa tawaf. tanpa tawaf. Nah, Allah musta'an. Allah yang dinamanya. Lainnya? Iya. Kalau meninggal enggak. Pertanyaan ini penting. Apakah orang yang meninggalkan tawaf wada ada konsekuensi kafarah? Jawabannya tidak. Kalau atas pendapat yang menyatakan itu wajib dan sengaja dia tinggalkan tanpa uzur, maka dia berdosa atas pendapat yang menyatakan itu wajib. Tapi apa ada kafarahnya? Seperti kalau meninggalkan hal wajib di saat manasik umrah? Jawabannya enggak. Beda antara manasik umrah dan ihram dengan tawaf wada. Nah, barakallahu fikum. Protes bahwa Aisyah pada saat itu tidak sedang umrah, tidak dalam keadaan ihram gitu maksudnya. Nah, dalilnya jelas kan tadi. Kanat ihdana kana ar-rukban yamurruna bina wa kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Nah, mungkin atau belum lengkap, bukan salah baca, mungkin belum selesai bacanya. Ya, dahulu para rombongan safar melintasi rombongan kami dan saat itu kami sedang bersama Rasulullah muhrimat, sedang dalam keadaan muhrimah. Ya, ihram. Gitu. Nah. Kemudian ikhwani barakallahu fikum, sebenarnya ada beberapa masail yang lainnya yang penting diketahui di saat umrah walaupun tidak terkait langsung dengan ibadah umrah itu. Ya, ini beberapa amalan ketika berada di kota Madinah. Nah, atau di saat berada di Mekah di Masjidil Haram. Nah, bagaimana saat mengusap rukun Yamani terkena minyak wangi yang banyak di dinding Ka'bah? Memang ada minyak wanginya di dinding Ka'bah. Nah, apakah ada pengaruhnya dengan larangan memakai minyak wangi? Enggak ada pengaruhnya, barakallahu fikum. Tapi yang perlu diyakin, apakah memang ada minyak wangi sampai bisa ini yang perlu dipastikan ada minyak wangi. Dikasih minyak wangi, subhanallah. Nah, ala kulli hal, insyaallah mereka lebih tahu tentang masalah ini, bahwa kita menghindar jangan sampai menyentuh dinding Ka'bah, tetapi kita menyentuh Ar-Ruknul Yamani. Itu kalau kita dalam keadaan ihram. Ya. Tawaf dalam keadaan ihram. Tapi kalau tawafnya tidak dalam keadaan ihram, nggak ada masalah, karena boleh dia memakai atau menyentuh minyak wangi. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah tawaf di saat ihram, ya, dan antum yakin di situ ada minyak wangi, maka hindarkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi biasanya insyaallah kalau pada posisi yang akan disentuh oleh jamaah umrah atau haji tidak akan diberi minyak wangi, tapi dinding yang lainnya mungkin. Nah, kalau Hajarul Aswad dan juga Ruknul Yamani
Insya Allah tidak. Nah, barakallahu fikum. Maka lakukan sunnah itu jika mampu, jangan ragu, tetap dilakukan. Nah, di antara permasalahan yang paling penting diketahui adalah ketika berada di Masjidil Haram. Nah, beberapa hukum tentang safar. Kemudian terkait pula ketika kita berada di Masjidil Haram Mekah maupun Madinah, itu hampir dalam setiap 5 waktu sholat, seusai sholat 5 waktu itu biasanya ada sholat jenazah. Hampir nggak pernah luput dari sholat 5 waktu itu. Seusai itu ada sholat jenazah, maka kita mengikuti sholat jenazah tersebut. Maka diupayakan untuk masing-masing jamaah menghafal doa sholat jenazah dan ikuti sunnah ini. Dan barang siapa yang melakukan sholat seperti ini, dia masuk dalam fadilah yang disebutkan, sholatun fi al-masjidil haram ka 100,000 sholatin fi ghairi. Satu sholat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 sholat di tempat lain, baik itu sholat fardunya, sholat sunnahnya. Nah, barakallahu fikum. Maka dilakukan sholat tersebut. Nah, ada beberapa hal lainnya, insya Allah kita lanjutkan dalam kajian yang berikutnya. Nah, kalau sholat 5 waktunya, nah di masjid, afdalnya artinya lebih baiknya di masjid, karena dibedakan antara hukum orang yang memang mukim tinggal di situ dengan yang ghuraba, yang musafir. Nah, kesempatan untuk kesempatan berjumpa dengan Masjidil Haram itu sulit bagi orang yang jauh. Nah, maka bagi para istri atau ibu-ibu kita diusahakan sholat 5 waktunya itu di masjid. Barakallahu fikum. Nah, jangan di hotel. Nah. Iya. Iya, kalau batasan jumlah sudah disebutkan, yaitu 6 orang miskin Mekah. Kemudian jumlah makanannya kalau dalam bentuk beras atau gandum setengah sa', nisfu sa'. 1 sa', ulama sekarang memperkirakan, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang menyatakan 2/4, berbeda di dalam menilai kuantitas 1 sa' itu berapa. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mengatakan, dan ini ditarjih oleh Syekh bin Baz, 1 sa' adalah 3 kilo. Sehingga setengahnya berapa? 1,5 kilo. Satu orang miskin mendapatkan 1,5 kilo kurang lebih. Nah, itu kalau dalam bentuk makanan mentah. Boleh dalam bentuk makanan siap saji, siap dimakan, ya. Layaknya yang kita makan, tidak berlebihan, tidak kurang dari itu. Kalau lebih bagus ya lebih utama, begitu. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, barakallahu fikum, kalau dia membantu orang lain, bagi orang yang sudah berkali-kali melakukan umroh, maka itu bagus. Nah, barakallahu fikum, kalau dia membantu saudaranya, bagi yang sudah atau memiliki kemampuan, ya sudah umroh berkali-kali, walhamdulillah, dan dia masih ada kelebihan, maka dia umrohkan siapa dari kalangan keluarganya, ya, atau siapa yang menurut dia dari kalangan orang-orang soleh, ya, diumrohkan. Iya. Sama dengan Masjidil Haram. Naam.
Wallahu alam. Ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Syekh Rabi hafizahullah mentarjih bahwa walaupun di selain Masjidil Haram juga mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, mendapatkan keutamaan yang dijanjikan itu. Nah, namun sebagian ulama mengatakan itu terbatas di Al-Masjidil Haram. Untuk hati-hatinya kita tetap berupaya untuk sholat di Masjidil Haram. Terkhusus kita yang datang hanya untuk umroh, ya. Terkhusus itu. Kalau orang memang tinggal di Mekah, bekerja atau sekolah di sana, lain urusan. Nah, sesuatu waktu dia sholat di masjid lain, silakan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, betul. Iya. Ya. Urutan memilih. Boleh memilih. Nah, boleh memilih kafarah tersebut. Nah. Iya. 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 Taklimnya berbahasa apa? Dengan bahasa Indonesia. Nah. Iya. Barakallahu fiik. Kalau ilmu tersebut tidak didapat kecuali melalui atau dalam kesempatan itu saja, maka hadiri majelis ilmu tersebut, karena itu lebih utama. Tapi kalau itu bisa didapat di tempat lain, misalkan di tanah air, ya, maka manfaatkan waktu untuk sholat di Al-Masjidil Haram. Begitu. Barakallahu fiik. Ada lainnya? Baik, kita cukupkan kajian sore ini sampai di sini. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.